Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya Gisela Antasia dari Universitas Bhinneka Pikir Tulungagung. Dalam perdebatan siang hari ini, saya selaku tim oposisi akan memberikan argumentasi atau pendapat saya terhadap mosi yang telah diberikan atau yang akan diperdebatkan pada siang hari ini. Saya bertegas kembali, mosi yang diberikan adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesial. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kita perlu tahu bahwa glorifikasi tidak perlu disesali. Mengapa harus disesali? Apakah di sini pihak yang menyesali ini hanya sebuah alasan saja karena mereka gagal menjadi bagian tersebut? Kemudian pada hal ini tidak perlu pihak lain menyesali atau menolak dengan adanya glorifikasi karir spesial. Mereka hanya perlu cukup untuk menerima dan cukup tahu saja. Pada dasarnya, orang yang memiliki karir spesialis melakukan berbagai tahap yang tidak mudah dengan hasil yang harus diapresiasi dengan segitu layaknya. Saya di sini untuk memperkuat argumentasi saya akan memberikan beberapa definisi atau penjelasan terkait proses-proses atau tahapan-tahapan dari seseorang untuk mencapai karir spesialis. Yang pertama yaitu memiliki minat dan bakat terlebih dahulu. Mengapa saya mengatakan memiliki minat dan bakat terlebih dahulu? Karena ini merupakan sumber dari keahlian-keahlian itu sendiri. Setiap orang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Tidak bisa minat dan bakat seseorang itu disamaratakan. Sehingga ketika orang itu memiliki minat dan bakat, maka bisa dikembangkan untuk menghasilkan sebuah karir spesialis. Kemudian yang kedua yaitu melalui pendidikan. Pendidikan di sini adalah sebagai proses untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Pendidikan di sini akan membentuk karakter atau meningkatkan kualitas dari orang-orang tersebut untuk mencapai hasil atau untuk mencapai karir spesialis. Kemudian yang ketiga yaitu termasuk dalam konteks proses. Proses di sini ada tahapan-tahapan yang tidak hanya 1, 2, 3 tahapan, namun memiliki banyak sekali tahapan-tahapan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu hasil. Hasil ini yang kemudian sangat perlu diapresiasi yaitu dengan adanya glorifikasi atau pengagungan meninggikan atau menghargai karir spesialis. Hasil di sini berawal dari proses-proses yang tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan atau tidak semudah apa yang kita lihat. Jadi dengan hasil-hasil yang luar biasa menghasilkan karir spesialis, maka di sini sangat perlu untuk diapresiasi. Sehingga menurut saya dari tim oposisi tidak perlu adanya penyesalan terhadap glorifikasi. Mengapa? Karena sebab di sini banyak para pemilik karir spesialis ini akan memberikan banyak sekali dampak-dampak positif dan keuntungan pada semua pihak, termasuk masyarakat yang ada di sekitar dia. Saya akan memberikan contoh sebagai penguat argumentasi saya, yaitu terkait dengan karir spesialis. Yang pertama ada dokter paru-paru, yang kedua ada pengacara, kemudian yang ketiga ada teknik mesin maupun arsitek. Saya akan jabarkan satu persatu terkait ini. Yang pertama dokter paru-paru. Kita tidak hanya melihat dari dokter paru-paru saja, namun kita melihat dari dokter-dokter spesialis lainnya seperti spesialis mata, jantung, dan lain-lainnya. Nah, maksud saya di sini adalah dokter paru-paru adalah orang yang sangat paham betul dengan bidang-bidang tersebut. Saya contohkan bahwasanya si A memiliki atau mengeluhkan penyakit paru-paru. Mana mungkin orang ini akan hanya pergi ke toko untuk membeli obat sakit kepala maupun sakit perut. Justru orang yang memiliki keluhan di paru-paru maupun di lainnya, dia akan mencari orang yang memiliki atau orang yang spesialis dalam bidang-bidang ini. Seperti halnya dokter paru-paru, maka orang ini akan diberikan obat, akan dirawat, akan diberikan arahan terkait penyakitnya untuk kesembuhan dia sendiri. Kemudian pengacara, saya akan mencontohkan, seringkali saya melihat di lingkungan itu ada beberapa pihak yang hidupnya hanya bermasalah tentang warisan. Mereka berebut warisan antar sama anggota keluarga, baik dari kadang anak dengan saudara lainnya. Mereka ada pertikaian dalam perebutan warisan. Di sini pihak-pihak yang memiliki masalah tersebut tidak mungkin ingin menyelesaikan masalah ini melalui ketua RT, ketua RW maupun kepala desa. Orang yang pertama kali dituju atau orang yang pertama kali ada dalam pikirannya atau gambarannya itu adalah pengacara, si ahli dalam hal-hal atau bidang-bidang seperti ini, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut akan segera terselesaikan dengan cara yang damai. Kemudian contoh lainnya yaitu arsitek atau teknik-teknik lainnya. Di sini saya akan menjabarkan terkait arsitek.
Mengapa saya katakan arsitek? Kita hidup di negara ini perlu dengan adanya pembangunan. Bahkan kita hidup perlu dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal kita. Kita membangun rumah tersebut tidak hanya sebatas membangun saja, tetapi kita juga harus merangkai gambarnya. Kita harus merencanakan seperti apa bangunan yang akan didirikan. Dengan begitu, kita tidak bisa memilih asal-asalan atau tidak bisa menggambar dengan asal-asalan bangunan yang akan kita bangun. Dengan itu kita membutuhkan yang namanya arsitek sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Dengan begitu, pihak terkait akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan apa yang akan diselesaikan oleh pihak ini. Apa yang menjadi tujuan mereka akan terselesaikan dengan menerima bantuan-bantuan dari contoh-contoh pihak-pihak spesialis yang telah saya sampaikan yang memiliki karir spesial pada bidangnya sendiri. Kemudian bahwasanya perlu kita ketahui juga bahwasanya orang yang spesialis karir atau karir spesial itu memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dia sangat perlu untuk diglorifikasi, diagungkan atau ditinggikan maupun dianggap keberadaannya. Jadi menurut saya sangat tidak bagus sekali kalau ada penyesalan terhadap glorifikasi karir spesial. Kesimpulan yang akan saya berikan di sini adalah tidak salah dalam glorifikasi terhadap sesuatu hal yang benar-benar pantas untuk ditinggikan maupun diagungkan selama ini tidak merugikan siapapun. Bahwasanya orang yang memiliki karir spesialis ini pasti akan memberikan dampak baik untuk pihak manapun. Kemudian akhir kesimpulan dari tim oposisi, saya sebagai tim oposisi akan memberikan closing statement, yaitu bekerja dan Anda akan mendapat apa yang Anda butuhkan. Bekerja lebih keras dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sehingga niat dan kemauan yang ada akan dipupuk dengan begitu baik, maka akan menghasilkan karir spesialis yang akan memberikan manfaat dan dampak positif kepada seluruh pihak manapun yang berkaitan. Di sini saya Muhammad Khaliful Umam dari Universitas Bhinneka PGRI dari tim oposisi. Penutup akan mulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Sudah dijelaskan bahwasanya mosi ketiga menyesali glorifikasi sebagai karir spesial. Ini merupakan suatu mosi yang sangat perlu diperdebatkan, karena seharusnya yang glorifikasi sebagai karir spesial itu tidak perlu disesali. Adanya generalisasi atau spesialisasi ini sangat berkaitan dengan karir spesial, merupakan generasi yang dulunya sebagai karir awal atau dari dasar mereka merupakan seorang yang generalisasi, dan seharusnya yang lama kemudian mereka sudah menjadi spesialisasi. Ketahui bersama bahwasanya generalisasi ini merupakan suatu kemampuan yang umum, merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, dan itu tidak kurang dari satu, tidak kurang dari satu, dan merupakan lebih dari apa yang mereka bisa, dan tidak ada terkhusus pada suatu yang spesial. Dan ini merupakan dengan kemajuan zaman antara generalis dan spesialis ini yang dulunya juga spesialis ini akan menginovasi mereka sendiri untuk lebih baik ke depannya. Spesialis sendiri yang disampaikan oleh oposisi, spesialis masih sangat penting untuk menjadi acuan dalam mencari masalah tertentu. Ini juga sangat penting dalam kehidupan yang sekarang ini. Contohnya seperti saat pandemi. Saat pandemi dulunya seorang masih belum tahu apa itu vaksin, apa itu vaksin untuk mengatasi pandemi ini. Dan untuk tekanan zaman atau kemajuan zaman antara adanya pandemi ini juga mendorong kepada spesialis dokter, misal spesialis dokter untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Di sini pendapat saya yang pertama yaitu memberikan dan meningkatkan keahlian lebih dalam bidangnya. Kenapa saya memberikan pendapat ini sebagai dukungan saya untuk menolak tidak menyesali adanya glorifikasi terhadap karir spesial? Karena dalam kehidupan sehari-hari seorang yang memiliki keahlian spesial atau spesialis dalam prakteknya, mereka akan memberikan dan meningkatkan keahlian lebih dalam bidangnya, dan dalam tuntutan zaman mereka juga akan terus mengembangkan dirinya sendiri untuk terus mencari tahu lebih dalam apa yang belum mereka ketahui, apa yang belum mereka kuasai, apa yang belum mereka dapatkan untuk menjadi yang lebih baik. Kedua yaitu adanya kemampuan untuk menyelesaikan masalah tingkat tinggi. Ini merupakan suatu dorongan yang sudah mereka yang berkaitan dengan pendapat pertama, memberikan dan meningkatkan keahlian lebih tinggi. Ini juga mampu mendorong untuk menyelesaikan masalah lebih tinggi, tingkat tinggi. Berbeda dengan
orang yang generalis. Mereka memiliki memiliki suatu keahlian yang umum, yang memiliki keahlian yang banyak dan tidak terlalu mendalam. Oleh karena itu, spesialis ini sangat berperan untuk menyelesaikan masalah yang tingkat tinggi. Oleh karena itu, dalam proses sosial atau aspek sosial yang dapat dipraktekkan, contohnya misal seperti adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindakan sosial, ini juga akan diatasi oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, tidak diatasi oleh seorang yang ahli agama misal, tidak diatasi oleh seorang yang ahli bangunan misal. Ini juga tentu sudah diserahkan pada orang yang memiliki spesialis pada yang memiliki kehebatan tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu kemampuan untuk merampingkan proses kerja. Ini merupakan suatu sarana untuk mempercepat atau proses kerja ini menjadi lebih bagus dan lebih efisien dalam pengerjaannya. Karena dalam prakteknya di dunia pekerjaan sendiri, perusahaan-perusahaan yang lebih baik dalam penerimaan karyawan-karyawannya juga akan mempertimbangkan apa yang mereka inginkan untuk menjadikan perusahaannya lebih baik. Nah, ini juga berkaitan dengan merampingkan proses kerja. Apa yang seharusnya mereka praktekkan di dunia kerja itu dapat terlaksana atau dapat direalisasikan, dapat terimplementasikan dengan baik dan cepat. Dan untuk glorifikasi kenapa penting kok dilakukan, dapat membantu spesifikasi atau spesialis dapat membantu spesialis ini dalam mengembangkan apa yang mereka inginkan. Sebelumnya sudah jelaskan bahwa gelar spesialis penting karena lebih konteks dalam bidangnya, lebih dalam perannya. Karena dalam praktiknya gelar spesialis ini memang sudah seharusnya dimiliki oleh seseorang, bukan karena generalis ini tidak penting, karena spesialis ini juga berasal dari generalis yang sebenarnya, dan generalis ini yang sebelumnya juga memiliki manfaat dan ingin berkembang dan ingin menginovasi dirinya untuk menjadi spesialis. Dan keadaan seperti ini tidak perlu disesali karena adanya sebuah perjuangan dan proses yang dilakukan oleh seorang yang generalis untuk mencapai diri mereka yang spesialis. Dan budaya misal mereka dari sejak kecil sudah diajarkan, sudah ditanya oleh orang tua mereka, dirimu akan menjadi apa ketika dewasa, itu sudah menjadikan condong budaya kepada anak dalam menentukan sesuatu yang lebih spesialis, bukan seorang yang generalis. Ya, ini sudah melakukan fokus yang lebih kepada seorang anak untuk melakukan sebuah proses pendidikan misal. Dan untuk selanjutnya, penyesalan glorifikasi ini merupakan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam posisi saya sebagai oposisi, ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat maksimal menurut saya, karena ini merupakan mosi yang menurut saya dibalik, dan seharusnya yang government itu merupakan suatu yang pro, dan di sini menyesali glorifikasi ini merupakan sebuah pro bagi saya, bukan seorang yang government melakukan sebagai seorang yang oposisi. Ya, ini merupakan suatu keuntungan bagi saya untuk memenangkan debat ini, karena dari segala bentuk spesialis ini merupakan suatu keuntungan atau suatu keahlian yang dimiliki seseorang, dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial bermasyarakat dan kehidupan selanjutnya. Dan ya, ini merupakan suatu tuntutan apabila nanti dapat berkembangnya zaman. Ini merupakan suatu tuntutan untuk menginovasi diri sendiri dalam menggapai apa yang seharusnya mereka lakukan untuk sesuai dengan zaman yang mereka miliki. Cukup sekian dari saya. Sekian.